Assalamualaikum, Bu Anissa sudah bisa join? Oh, sudah. Ini sudah ada Bu Widi, Bu Pras, Sugeng Enjang, Bu Pras. Bu Pras bisa komen di ini, di IG kalau misalnya ingin menyapa. Kita sambil nunggu ibu-ibu yang lain ya, Bu. Baik, Bu. Sugeng Rawo, ibu-ibu, DWP, monggo mungkin sambil diingatkan ya yang lainnya yang masih belum on. Monggo ibu-ibu bisa sambil masak, bisa sambil nyapu. Enaknya kalau kalau acara apa online itu begitu ya. Sambil masak, sambil nyapu, mungkin sambil nyapin anak, lebih fleksibel. Sambil saya tunggu baru jam 8. Ya, jam 8. Kita mulai mungkin 5 menit lagi ya, Ibu-ibu. Ini bukan apa Tokopedia Live apa Shopee Live yang jualan. Ini jualan ilmu kita. Kalau biasanya eh, Shopee Live. Apa Shopee Live ya? Itu ya Bu Anissa ya. Shopee Live atau di live yang Ya, untuk e-commerce itu ya. ya. Nah sekarang ya sama live-nya gitu bisa sama-sama disambi tapi ini untuk ilmu ya bukan untuk nambah pengeluaran ya tapi pemasukan. Ya matur nuwun ibu-ibu. Saya jadi berasa seperti di Shopee Live gitu. Ya, Karena saya juga. prosesnya berbeda sama Zoom meeting ya. Karena di sini lebih santai. Nggih. Lebih santai kalau Zoom meeting kok kesannya formal atau gimana. Jadi kita memanfaatkan ini ya ibu-ibu ya, manfaatkan akun IG kita untuk acara-acara yang lebih ini ya, lebih bisa membawa manfaat buat banyak ya, banyak banyak orang. Kalau seperti ini kan yang mengikuti bisa banyak orang ya. Baik, mungkin kalau yang ingin standby di depan HP atau laptop barangkali jangan lupa kompornya dimatikan. Air yang di kamar mandi dimatikan dulu. Nanti pasti bicaranya asik nih sama Bu Anissa ini. Wah, kalau soal makanan-makanan ini memang sudah ranahnya ibu-ibu soalnya. Sebagai jobdesk ya, jobdesk istri sekaligus ibu, sekaligus perempuan ya. Mungkin buat yang belum menikah ya persiapan, persiapan mungkin juga bisa dibagi ilmunya nanti ke saudara, ke keponakan gitu ya. Baik, mungkin bisa kita mulai ya bagi ibu-ibu yang bisa mengikuti live. Insya Allah nanti kita akan uh, attach ya, apa ditampilkan di story ya, story DWP kita, story IG-nya DWP kita. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DWP Dikbud dan ibu-ibu sobat anggota DWP Dikbud Kabupaten Magelang. Pada hari ini, pada pagi ini, hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023, di antara berita bergejolaknya Merapi ini, yang insya Allah dari apa yang kami pantau hari ini
masker. Gangguan sinyal. Cek koneksi. Iya, Bu. Sudah Oke, sudah kembali koneksi lancar, saya, Bu. ya, oke. Ya, bagi ini di antara berita bergejolaknya Merapi yang mudah-mudahan semakin mereda. Ibu-ibu jangan lupa pakai masker ya kalau keluar. Kemudian ini mungkin ibu-ibu juga sambil mengurus anak dan rumah, sambil masak bersih-bersih ya. Tidak ada salahnya kita bergabung di IG Live di tersebut ini untuk mendapatkan informasi penting seputar isi piringku. Jadi ibu-ibu sekalian, kita sudah tahu bersama-sama ya bahwa sejak tahun lalu itu Kemenkes mencanangkan program isi piringku ya untuk memastikan kecukupan gizi keluarga Indonesia. Bahkan banyak sekolah-sekolah ya yang menerapkan ya, menjadikan program ini juga menjadi program sekolah. Anak-anak kita juga diminta ya membawa bekal ya di program sekolah itu, membawa bekal harian ya yang memenuhi standar isi piringku semata-mata untuk agar sekolah itu juga bisa memantau begitu apakah sudah benar isi piringku yang diinginkan oleh Kemenkes ini dengan isi piringku yang interpretasi kita ya yang kita tangkap gitu. Tapi sayangnya informasi ya yang benar ya tentang komposisi isi piringku ini ternyata masih belum sepenuhnya bisa diterapkan barangkali atau bisa dipahami dengan baik ya. Maka dari itu ibu-ibu kita menghadirkan Ibu Anissa Rizky Maulidiana yang masih sangat muda dan luar biasa ya untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai isi piringku ya. Beliau ini adalah ahli gizi. Jadi memang kita itu belajar kan macam-macam. Ibu-ibu ada yang ahli dalam bidang pembelajaran ini itu. Nah, Ibu Anissa ini ahli gizi dan kesehatan. Ahli gizi dan kesehatan yang menyelesaikan pendidikan sarjananya dulu tahun 2026 2006 ya Bu Anissa. Masuknya 2006. Jadi program studi S1 Ilmu Gizi di FKUB, di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kemudian melanjutkan pendidikan masternya di bidang fisiologi nutrisi dan status kesehatan di Universitas Wageningen Belanda. Oh, jauh sekali nih. Sekolah masternya jauh-jauh dari Belanda, ini harus kita serap semaksimal mungkin nih ilmunya apa saja ya yang dapat dari sana. Dan saat ini Bu Anissa mengabdikan diri sebagai dosen di Departemen Ilmu Gizi dan Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya. Jadi Departemen Gizi ini masuk di Fakultas Kedokteran nih. Tapi Iya, sekarang betul, Bu. memisahkan diri menjadi fakultas sendiri, menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan. Iya. Masih dinaungi oleh Universitas Brawijaya Malang. Jadi kami jauh-jauh dari Malang ini untuk menyapa ibu-ibu. Baik, kita sapa Ibu Anissa dulu ya. Bu Anissa, terima kasih banyak sudah berkenan menghadiri undangan kami untuk Oke, terima kasih, Bu memberikan Sabrina. informasi ya, berbagi. Bagaimana Bu Anissa, sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih undangannya. Selamat pagi, Bu Ibu yang sudah join. Iya, Bu Anissa, tadi dari yang saya sampaikan di depan, kami ingin sekali mendapatkan informasi yang lebih lengkap, lebih benar tentang isi piringku ini. Monggo silakan Bu Anissa, mungkin ada yang bisa disampaikan. Iya, baik. Terima kasih kesempatannya, Bu Safrina. Sebelumnya, ibu-ibu semuanya hari Minggu pagi bisa sambil melakukan kegiatan yang lain ya, ibu-ibu. Bisa sambil didengarkan, mungkin karena sifatnya sharing santai saja ya, Bu Safrina, pagi ini. Iya, monggo. Sharing santai, ibu-ibu silakan berkomentar di kolom chat ya, di room chat. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, nanti akan saya sampaikan ke Bu Anissa. Baik,
Baik Bu, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu mengenai konsep isi piringku ya, yang sekarang sudah kita gunakan sebagai pedoman gizi seimbang begitu. Nah mungkin kalau sebelumnya atau mungkin di sini ada Bapak juga ya, ada Bapak Ibu guru yang mengenalkan begitu kepada siswanya mengenai konsep 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau kita dulu sering mengenal konsepnya 4 sehat 5 sempurna, gimana gizi itu dibagi ada jenisnya, ada makanan pokok, ada lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan ada susu sebagai penyempurnanya. Nah, konsep itu sekarang sudah tidak dipakai, nggih, Bapak Ibu. Jadi kita sekarang sudah punya konsep baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, itu namanya adalah pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang di sini selain dikenalkan dengan jenisnya, ada tadi seperti konsep 4 sehat 5 sempurna, tapi juga ada pembagian porsinya. Jadi berapa banyak sih yang boleh dikonsumsi setiap hari. Nah, dari pedoman gizi seimbang itu kita juga punya satu konsep namanya isi piringku. Jadi bagaimana pedoman kita makan itu dalam 1 kali makan, 1 waktu per hari. Nah, konsep isi piringku itu konsepnya seperti piring gitu ya Bapak Ibu, piring ukuran kita makan, piring makan itu kita bagi menjadi 3 bagian. Sepertiganya itu untuk makanan pokok, sepertiganya itu untuk sayuran, dan sepertiganya lagi itu kita bagi 2, setengahnya untuk lauk pauk, baik itu dari protein hewani maupun nabati, setengahnya lagi untuk buah-buahan. Jadi harapannya kalau kita sudah mengkonsumsi 1 piring itu dalam 1 kali makan, kita sudah bisa mencukupi kebutuhan energi, kemudian kebutuhan zat gizi, ada karbohidrat, ada lemak, protein, vitamin, dan mineral itu dalam 1 waktu. Nah, untuk isi piringku ini adalah untuk 1 kali makan. Sedangkan kalau untuk secara umumnya isi piringku itu kita terapkan dalam 3 kali makan utama, yaitu makan pagi, makan siang, dan makan malam. Oke, jadi dalam 1 hari itu kita bisa makan 3 kali makanan utama dengan konsep isi piringku dan 2 kali makanan selingan atau snack yang jamnya di antara tiap makan utama. Seperti itu Ibu Bu Safrina untuk konsep dasarnya ya, untuk isi piringku itu komponennya apa saja dan berapa kali harus dikonsumsi setiap hari. Berarti ini bukan hanya untuk anak-anak saja ya, Bu Anissa ya, untuk dewasa juga ya. Kalau dewasa Betul, yang sudah melar-melar gini ukurannya gimana, Bu? betul Bu. Jadi konsep isi Apakah harus piring dikurangi pakai piring yang kecil gitu? Atau pripun? iya Bu. Bagaimana, Bu? Jadi kalau konsep isi piringku itu memang sudah bisa diterapkan sejak balita, Bapak Ibu. Balita sampai dewasa sampai lansia kita tetap pakai pedoman isi piringku karena itu konsepnya adalah keseimbangan gizi. Jadi asupan gizi yang masuk itu sama dengan pengeluaran energi ya dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Kemudian untuk ukuran piringnya, Bu, ukurannya itu menyesuaikan ya. Kalau seandainya seperti balita, anak sekolah, itu ya ukuran piringnya ya yang tidak terlalu besar begitu ya, Bu. Nah, tapi kalau untuk yang usia remaja, dewasa, itu kita bisa pakai piring, ya piring makan biasa yang biasa kita beli di toko perabotan seperti itu. Kemudian kalau seandainya tadi ibu-ibu ini biasanya aduh kok kayak agak lebaran dikit gitu ya, pengen ngurangin berat badannya, ya komposisinya bisa kita ubah. Untuk porsi nasinya itu biasanya 7 sendok makan itu sekitar 150 gram atau 2 centong nasi. Nah itu bisa dikurangi jadi sisa 1 atau 1,5 centong dan porsi sayurnya Bu yang diperbanyak atau porsi buahnya seperti itu. Oh, jadi komposisinya mengikuti kebutuhan deh.
komposisinya. Kalau Hmm. betul, kalau memang tidak ada mungkin program menurunkan berat badan ya Bu ya, jadi kita ingin menjaga berat badannya, kita menggunakan komposisi sesuai dengan gizi seimbang. Bisa dijelaskan Bu Anissa, gizi seimbang itu yang dimaksudkan seperti apa nih? Ya, Yang komposisi pertama kali tadi yang dibagi 3 itu tadi. baik. Jadi dalam satu isi piringku, ya mungkin kalau isi piringku sebagai lingkaran seperti ini ya, Bapak Ibu, itu kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, sepertiganya itu untuk makanan pokok. Nah, makanan pokok di sini adalah sumber karbohidrat. Sumber jagung, roti, bihun, kemudian ada ubi, singkong, seperti itu. Itu adalah kelompok karbohidrat. Kemudian sepertiganya lagi itu adalah untuk sayuran. Sayurannya ini bebas, semakin beragam warnanya di satu piring itu akan semakin lengkap kandungan gizinya. Jadi contohnya seperti ya bayam, kangkung, kacang panjang itu. Kemudian kalau Bapak Ibu kombinasikan warnanya ya tadi sudah hijau, ada bayam, ada kangkung. Itu Bapak Ibu kombinasikan dengan wortel atau eh, tadi dengan jagung, jagung manis atau baby corn seperti itu, semakin lengkap warnanya itu akan semakin bagus kandungan gizinya. Nah, ini sudah terpenuhi 2 dari sepertiga isi piring ya, sudah 2/3. 1/3-nya lagi itu kita bagi 2. Setengahnya itu untuk lauk pauk, jadi ada protein hewani dan ada protein nabatinya. Jadi kalau bisa harus lengkap ya Bapak Ibu, hewani dan nabati. Kalau biasanya aduh kok susah ya, pinginnya makannya tahu tempe aja deh yang gampang gitu. Nah, tahun ini Bapak Ibu untuk protein dari Kementerian Kesehatan itu meluncurkan slogan penuhi isi piringmu dengan protein hewani. Nah, jadi kalau bisa pada setiap kali makan itu kita cukupi dulu ada protein hewaninya dulu. Protein hewani tidak harus yang mahal, Bapak Ibu. Jadi pakai beli protein hewani yang memang tersedia di sekitar lingkungan Bapak Ibu. Adanya ikan lele, ya boleh pakai ikan lele. Adanya ikan teri, nggak apa-apa pakai ikan teri. Atau mungkin telur, ya telur ayam. Yang penting kita pastikan setiap kali makan, itu kita harus punya protein hewani di piring kita. Nah, itu untuk proteinnya. Kemudian sisa setengah lagi, Bapak Ibu, dari sepertiga isi piring, itu bisa kita isi dengan buah. Dengan buah-buahan. Buah-buahannya pun juga bebas. Nah, oh ya, Bu Safrina tadi saya lupa menyampaikan, kalau konsep isi piringku ini digunakan untuk yang kondisinya sehat ya Bu ya. Jadi kalau kondisinya mungkin ada penyakit lain, contohnya seperti darah tinggi atau kolesterol, itu perlu beberapa penyesuaian dari konsep isi piringku ini Bu, seperti itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah lengkap ya sekarang ada sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, kemudian sepertiga lagi ada protein hewani setengah dan buah-buahan setengah. Seperti itu, Bu. Oh iya. Bu Anissa, ini kan tadi setiap kali makan, J. Betul. Kalau misalnya, J, aduh saya belum ada buah nih pagi ini, gimana kalau misalnya sekarang yang sepertiga ini lauk semua gitu, kemudian nanti siang sepertiganya buah semua gitu. Yang sepertiga, yang 2/3-nya kan tadi tetap ya makanan pokok sama sayur nih. Ya. Bagaimana Bu kalau misalnya seperti itu? Belum beli buah, aduh ini nanti aja deh yang buah gitu ya. Beli pohon buah. Iya, ya, baik Bu. Jadi kalau buah seandainya memang tidak ada ya Bapak Ibu, jadi itu sifatnya opsional karena sifatnya buah itu adalah sumber serat sama seperti sayur. Jadi kalau seandainya buahnya tidak ada, sayurnya bisa diperbanyak Bu. Jadi porsinya buah itu kita ganti dengan sayur.
begitu. Nah, buahnya kapan? Nah, kalau buahnya seandainya pagi gitu ya, nggak ada buah di rumah, kemudian agak siangan dikit, jam 9 gitu ke pasar, beli sekalian beli buah. Nah, itu buahnya bisa diganti untuk selingan, Ibu. Jadi bisa kita makannya itu ketika jam snack, atau mungkin buahnya kita makan, kita sudah punya jadwal buahnya dimakan pada saat selingan gitu ya. Jadi jam 10 sama jam 3 atau jam 4 sore itu kita makannya buah. Nah, kalau di tiap makan utama nggak pakai buah nggak apa-apa, tapi sayurnya kita perbanyak sampai ke porsinya buah itu tadi. Oh, jadi misalnya nih pagi-pagi makan nasi goreng. Biasanya kan paling praktis nasi goreng, nasi kemarin kita goreng gitu. Nasi Ya, kemarin lagi. Terus ya tadi karena nasi goreng kan tidak selalu ada sayurnya ya Bu Nisa ya. gitu. Kemudian nanti siang aja dirapel untuk sayur, untuk ini itu masih boleh tidak? Masih mencukupi dalam satu hari kah atau memang harus tiap kali makan komposisinya harus seimbang tadi? Atau disisipkan di atau yang sayurnya atau serat tadi disisipkan di apa selingan tadi? Bagaimana Bu? Selingan. Iya. Baik Bu, jadi begini Bu, konsep gizi seimbang itu sebetulnya kan kalau bisa diterapkan, kita punya lengkap komposisinya setiap 1/3 itu terpenuhi, itu akan lebih baik. Tetapi kalau seandainya dalam waktu 1 kali makan, itu kita hanya bisa mencukupi satu jenis saja, contohnya tadi nasi goreng saja, mungkin ditambahi ada proteinnya ya Bu, ada telurnya gitu, atau ada sosisnya. Jadi nggak hanya nasi goreng saja gitu ya. Jadi minimal sudah 2/3 dari isi piring itu terpenuhi. Nah, kemudian berarti kita punya hutang nih Bu, seperti Bu Safrina bilang, kita punya hutang paginya nggak ada sayurnya, nggak ada seratnya, berarti kita harus tingkatkan asupannya di makan siang, atau di makan malam, atau di jam snacknya itu tadi. Karena eh, ada namanya pedoman gizi seimbang Bu, bentuknya seperti tumpeng Bapak Ibu, seperti tumpeng gizi seimbang, di mana itu adalah kebutuhan apa yang harus kita makan selama sehari. Kalau tadi isi piringku itu untuk setiap kali makan, ini ada namanya tumpeng gizi seimbang, bentuknya seperti tumpeng ya, tumpeng nasi kuning begitu, gimana kita bagi menjadi 4 bagian, maaf. Nah, jadi nasi atau makanan pokok itu sehari harus berapa kali sih makannya? Bisa antara 3 sampai 4 kali. Kemudian di atasnya nasi lebih kecil lagi itu ada sayuran dan buah-buahan. Jadi sayuran ini harus dimakan 3 sampai 4 kali sehari, untuk buah 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian di atasnya lagi ada protein, protein hewani dan nabati itu dimakan 2 sampai 3 kali per hari. Dan di atasnya lagi ini ada yang dibatasi penggunaan gula, garam, dan minyak. Oke, mungkin nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut, tapi kita kembali lagi ke sayuran dan buah-buahannya ini tadi. Jadi kalau seandainya pagi nih belum sempat makan sayur atau nggak sempat makan buah sama sekali, berarti Bapak Ibu masih punya hutang untuk makan sayurnya 3 sampai 4 porsi. Nah, berarti makan siangnya bisa diperbanyak ini untuk sayurannya, untuk buah-buahannya, daripada porsi nasinya, seperti itu. Begitu, Bu Safrina. Jadi nggak boleh ya pagi siang sore nasi goreng. Nah, iya Bu. Jadinya kita cuma Atau dapat pagi karbonya aja nih. atau sudah rencana nanti malam mau nasi goreng deh. Terus paginya kita banyakin ya makan buah aja gitu boleh ya Bu ya? eh Iya Bu, tapi begini Bu, karena biasanya kalau rencana gitu pagi ya, itu masih bisa berubah kayak besoknya. Iya iya Ya iya. masih bisa berubah. Aduh, kok males ya pinginnya makan nasi lagi, atau ada tukang siomay lewat, bubur ayam pagi-pagi ganti lagi Itu nggak jadi selingan, makan selingan, buah gitu. oh, selingan berat-berat itu. Selingannya bikin melar. Ini ada pertanyaan dari Bu Eko, Bu Ya. Nisa. Eh, untuk buah ini ya, buah. Buah ini sebaiknya dimakan sebelum nasi, sebelum makanan pokok atau setelah? Atau
atau bagaimana sebaiknya? Apakah ada semacam apa ya agar vitaminnya diserap dengan lebih baik atau ada aturannya atau ada tipsnya atau bagaimana Bu Nisa? Iya, baik terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk buah, ya buah itu adalah sumber serat ya Bapak Ibu. Kemudian buah itu juga ada yang beberapa memiliki kandungan asam ya, karena vitamin C-nya tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu seandainya tidak memiliki gangguan di pencernaan, seperti contohnya punya emah gitu ya, itu Bapak Ibu bisa mengkonsumsi buahnya dulu sebelum makan utama. Karena seperti tadi yang Bu Safrina sampaikan, buah itu kita akan mengambil banyak vitaminnya ya, sehingga kalau dikonsumsi di awal itu akan lebih mudah diserap di dalam tubuh daripada kalau kita makan makanan utama dulu sudah campur ada karbohidrat, lemak, protein, baru kita makan buahnya belakangan. Itu manfaatnya akan sedikit lebih menurun daripada kalau kita konsumsi dalam kondisi perut kosong. Nah, tetapi kalau seandainya Bapak Ibu punya gangguan MAS seperti itu ya, atau mungkin mudah begah perutnya, itu sebaiknya buah dikonsumsi di akhir setelah makan makanan utama. Begitu Bu. Jadi kalau kita sering dengar buah itu namanya pencuci mulut gitu ya Bu. Nah, Ya. itu harus di apa namanya kita perhatikan dulu kondisinya tadi. Kalau tidak ada gangguan bisa kita konsumsi dulu di awal. Seperti itu Oh, Bu. Bu Nisa, tentang buah lagi ini. Iya. Buah ini kan serat nih. Kalau misalnya digantikan gel-gel itu apa seperti Nutrijel atau agar-agar atau itu kan masih serat juga Bu Nisa. Bagaimana Bu? Oh, iya Bu. Jadi memang seratnya itu serat itu kan ada dua jenis ya Bapak Ibu. Ada yang namanya serat larut air sama serat tidak larut air. Nah, serat larut air ini adalah serat yang nanti bisa larut di dalam pembuluh darah. Jadi membersihkan lemak-lemak jahat yang menempel ya di pembuluh darah seperti itu. Kemudian ada serat tidak larut air. Kalau yang tidak larut ini nanti akan masuk ke dalam saluran pencernaan, membantu nanti membentuk mohon maaf feses gitu ya, agar bentuknya lebih padat dan mudah dikeluarkan dari tubuh. Nah, kemudian Bu kalau terkait dengan Nutrijel, kemudian jelly, agar-agar itu seratnya hanya berupa serat tidak larut Bu. Jadi lebih bagus untuk melancarkan pencernaan. Nah, kalau kita mau dapat double fungsinya, ya nggak apa-apa kita konsumsi Nutrijel, tapi jangan lupa buahnya mungkin bisa dicampur sekalian Bu di dalam agar-agar atau jelinya. Jadi kita bisa dapat manfaat ekstra dari dua jenis itu. Oh, jadi buahnya di jus dicampur masak sama jelinya. Sebaiknya buahnya dipotong saja Bu, karena kalau buahnya di jus hancur, itu serat tidak larutnya hilang. Iya, iya, iya. Jadi lebih baik Makan buahnya alpukat dipotong baiknya nggak di saja. jus ya, Bu? Nah, Bu, ini alpukat menarik ya Bu. Karena kalau apukat saja buahnya itu manfaatnya sangat banyak ya, bukannya dia tinggi asam lemak tidak jenuh. Nah, asam lemak tidak jenuh di sini bisa menurunkan kolesterol, Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir kalau makan alpukat banyak-banyak terus kolesterolnya naik, itu tidak mungkin. Ya, malah kalau makan alpukat itu kolesterolnya turun. Yang bikin kolesterolnya naik apa? Kalau makan alpukat, jus, tambah susu kental manis coklat, tambah gula. Nah, itu karena gulanya ini Bu yang bisa bikin gula darahnya naik, kemudian nanti kolesterolnya naik seperti itu. Ya, memang enak Bapak Ibu, saya juga suka ya jus alpukat kocok kasih Milo lagi ya. Kemudian dingin-dingin waktu cuaca panas gitu sambil minumnya dingin-dingin. Nah, itu lebih baik kalau konsumsinya alpukat mentah saja ya. Jadi buahnya saja yaitu disendok saja langsung kemudian dimakan. Itu lebih baik Bapak Ibu. Nah, berarti terkait isi piringku, kan harus seimbang tadi dibagi 3 tadi ya, Bu. Misalnya ada tidak ya suatu sumber makanan yang bisa memenuhi 3 hal ini. Jadi karbohidratnya dapat,
dia ada seratnya, kemudian ini apa serakah ini? Jadi sekali makan lengkap. Ada tidak? Jadi kalau misalnya kita mau bekali anak-anak itu, udah ini aja gitu. Nanti bilang sama guru ya, ini sudah lengkap ini Bu, ini ada ada tidak ya? Kan biasanya kemudian dicermati sama bu guru ini. Kok nggak ada seratnya? Mana sayurnya? Loh sayurnya sudah campur sama ini. Ada mungkin dibuat nugget ya. Nugget kan ada nugget wortel seperti itu. Ini sudah ada. Itu masih bisa memenuhi atau dalam gramasinya atau hitungan apa tuh namanya beratnya itu harus sesuai juga atau pripun Bu? Ya Bu, jadi kalau untuk mengolah makanan memang ada yang bisa kita campurkan gitu ya Bu ya, campurkan jadi satu gitu yang sudah lengkap makanannya padat gizi namanya. Nah, contohnya seperti nugget, tentunya ketika kita baca resepnya itu kan sudah ada perhitungannya ya Bu. Kira-kira kalau nugget wortel sama brokoli gitu ya, itu wortelnya berapa sekian, brokolinya sekian seperti itu. Nah, kita harusnya menggunakan kaki ketap dalam prinsipnya gizi seimbang ya. Kita hitung sesuai dengan konsep isi piringku itu berarti sepertiganya itu adalah karbohidrat. Nanti diperhitungkan juga ada dari tepungnya, kemudian dari uh, tepung nuggetnya itu Bu ya, tepung rotinya itu, Oh iya kemudian ya. nanti kalau ya lalu dari porsi proteinnya mau pakai ayam atau mau pakai ikan ya itu juga harus sepertiga dan sisa sepertiganya itu dari sayurannya itu Bu. Jadi nggak apa-apa. Seperti nugget ya Bu, itu kan bikinnya langsung dalam porsinya banyak gitu ya. Dan kita juga harus hitung berapa sih yang harus diberikan kepada anak gitu dalam satu kali makan. Jadi kalau sudah bawa nasi, bawa nugget, kemudian yang mungkin bisa ditambah itu sama buah Bapak Ibu. Jadi buahnya mau dikasih buah jeruk atau buah pisang seperti itu. Nah itu sudah lengkap. Atau mungkin ini Bu bisa di model seperti bento. Bento. Ya, Oh iya. bento atau onigiri itu Bu yang bentuknya segitiga yang Iya. ada rumput lautnya dibungkus rumput laut. Nah, itu dalam kan sudah ada nasinya, ada rumput lautnya, kemudian dalamnya bisa kita isi mungkin mau diisi telur sama tahu diorek gitu ya, dicampur, kemudian kita bungkus seperti onigiri. Nah, itu sudah lengkap juga Bapak Ibu. Jadi Oh. tidak Iya. perlu terpisah Bu kalau seandainya waktunya mepet gitu ya, waduh bangunnya kesiangan, belum sempat masak yang macam-macam gitu. Nah, Ibu bisa buat tumis tahu sama telur, mungkin ditambah sayurnya lagi, mau wortel, itu dioseng-oseng begitu. Kemudian dibuat isian onigiri yang bentuknya segitiga, itu dikepal, nasinya bentuk segitiga, dikasih rumput laut. Sudah itu sudah lengkap, Bu. Oh, rumput laut ini serat dan protein atau Seratnya, Bu. Kita serat ya? ambil seratnya dari rumput laut, iya. Ya. Bu Nisa, karena tadi cerita tentang pagi cepet-cepetan mau bikin gitu nggih. Nah, ini boleh tidak ya kita kan sekarang banyak ya kayak makanan siap saji, bukan siap saji ya, setengah siap. Setengah siap misalnya seperti sayur-sayuran beku yang dipotong kayak wortel campur apa jagung, kemudian ada buncisnya itu tuh kan Buncis, ya, dibekukan. Bu. Itu bisa nggak kita gunakan sebagai sumber makanan untuk mencukupi gizi ini, Bu? Ya, baik Bu. Kalau untuk yang frozen food ya, terutama kalau seperti buah dan sayur yang langsung dibekukan seperti itu Bu, itu berdasarkan penelitian itu tidak ada perbedaannya Bu antara zat gizi buah dan sayur yang frozen dan buah dan sayur yang fresh. Jadi tetap bisa digunakan Bu sesuai dengan petunjuknya ya Bapak Ibu. Jadi kalau di setiap kemasan itu kan ada petunjuk masaknya seperti apa, petunjuk persiapannya seperti apa. Nah, itu dibaca terlebih dahulu, baru kemudian Bapak Ibu bisa olah sesuai masakannya yang mau dibuat. Begitu, Bu. Tidak ada perubahan kandungan gizi nih? Iya, Selama betul Bu. frozen soalnya. Iya, Bu.
Iya, karena itu langsung fresh, kemudian langsung dibekukan, jadi tidak Oh ada ya, penjagaannya. Nah, oh ini Bu bagus Widiati ya. agak arem-arem. Iya betul Bu. Oh, arem-arem ya. Iya arem-arem itu juga bisa Bu lengkap. Jadi ada ayamnya, ada wortelnya, begitu kasih buncis gitu ya. Mungkin kan ada kentangnya, wortel sama kentang. Nah, kentang ini kan sama seperti nasi ya, sama-sama sumber karbohidrat. Nah, jadi kentangnya ini bisa kita ubah mungkin diganti dengan buncis, seperti itu atau kacang polong, begitu bisa. Iya. Hmm, arem-arem ini termasuk makanan lokal ya, makanan lokal Iya. yang banyak kita konsumsi. Dan kalau menurut kan kecil ya, ini apa namanya, ukurannya kan kecil ya Bu. Misalnya anak-anak merasa ya kurang kenyang Bu, kalau misalnya arem-arem satu kita bekali 5 gitu misalnya. Itu berarti masih mencukupi sebetulnya ya. Sih Bu, iya betul. Nah, tapi Komposisinya mungkin yang penting di ketika sini. iya betul, ketika mengisi isiannya itu ya Bu ya, bisa Mhm. dicek lagi apakah banyak isiannya ataukah lebih banyak porsi nasinya itu. Jadi Oh kita iya bisa betul. akali dengan isiannya yang lebih banyak daripada nasinya. Oh iya, arem-arem itu adalah onigirinya Indonesia. Iya, betul Bu. Sekalian ini Bu Nisa ada pertanyaan dari Bu Arba. Kalau hipertensi tadi kita bicara tentang buah ya. Hipertensi ada nggak untuk penderita hipertensi? Ada buah yang tidak boleh dikonsumsi nggak Bu Nisa? Iya, untuk hipertensi itu buahnya sebetulnya tidak ada Bu yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi semua buah itu bisa boleh dikonsumsi, kecuali kalau seandainya penderita hipertensi kemudian punya gangguan mah ya seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada beberapa buah yang perlu dibatasi konsumsinya, seperti buah yang mengandung gas. Ya, ada buah nangka, kemudian buah durian seperti itu. Nah, itu dibatasi atau kalau seandainya bisa menahan nafsu untuk tidak makan durian gitu ya, ya sebaiknya tidak usah makan sama sekali. Jadi buah-buahannya Ibu bisa bebas konsumsinya sesuai yang ada di pasar ya Ibu ya, yang ada di sekitar lingkungan Ibu. Seperti itu Bu. Jadi nggak ada batasan, malah buah itu baik untuk penderita hipertensi ya. Karena tadi Hmm, seratnya tinggi, ada serat iya. larut airnya juga seperti itu, Bu. Mungkin buah yang banyak gasnya kayak nangka, durian gitu ya Bu? Iya, betul, Bu. Durian, durian jadi Durian. makin naik katanya. Oh, kemudian Bu, kalau ngomong-ngomong durian, itu kan biasanya banyak orang bilang durian itu tinggi kolesterol loh, gitu ya, Bu ya. Saya pernah dengar orang banyak bilang gitu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu durian itu tidak mengandung kolesterol sama sekali, karena dia buah. Buah itu tidak mengandung lemak ya. Tetapi karena durian itu gulanya tinggi, kalau kita makan dalam jumlah yang banyak, gula darah kita naik, itu bisa menyebabkan kolesterol di dalam tubuh naik juga. Makanya kadang orang kalau makan durian banyak gitu, terus kok kayak pusing gitu ya. Nah itu salah satu tanda kalau gula darahnya naik, kemudian kolesterolnya naik juga. Seperti itu, Bu. Oh, jadi karena bukan karena kolesterolnya ya Bu Nisa, tapi Hmm, karena kadar glukosanya tinggi ya, fruktosa iya, ya. betul, Bu. Fruktosanya ya, Iya, gula 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 gula. buahnya. Kadar, Iya, betul. kadar gula pada buah durian itu tinggi, akhirnya dikonversi menjadi lemak ya. Gula kan Iya, di dalam betul. tubuh kalau nggak kita pakai jadi dikonversi menjadi lemak ibu-ibu. Nanti misalnya saya nggak makan lemak-lemak kok, tapi saya suka manis-manis gitu, tapi saya gemuk gitu. Nah, itu sebetulnya di dalam tubuh kita, gula itu dikonversi menjadi lemak. Kalau kita tidak pakai Betul. cadangan lemak untuk misalnya aktivitas pembakaran kalori, maka ya dia akan terus numpuk ya lemaknya, koleksi lemak. Iya, 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 iya. Berarti nasi juga ya, Bu. Nasi terlalu banyak juga bisa terlalu banyak artinya yang tadi tadi tidak sesuai dengan porsi piringku tadi.
Ya, akan terus disimpan dalam bentuk lemak ya dalam tubuh ya. betul Bu. Tidak hanya nasi ya Bu, tapi semua jenis karbohidrat kalau terlalu banyak konsumsinya dalam sehari akan disimpan sebagai cadangan lemak begitu Bu. Nah, tapi jangan menyalahkan nasi putih. Biasanya kan gitu ya Bu. Nggak makan nasi, apa nasi putih itu bikin gemuk gitu. Sebetulnya tidak, karena sebetulnya kandungan karbohidratnya itu pun sama ya seperti mie, seperti roti, seperti itu Bapak Ibu. Jadi makanya pilih salah satu saja. Jadi jangan semuanya ada di satu piring. Seperti kalau nasi kuning itu kan ada nasinya, ada mie, ada kentang, ada jadi banyak karbonya. Nah itu Bapak Ibu bisa pilih salah satu saja. Begitu Bu. Kita harus paham betul ya sumber sumber karbohidrat itu apa sih, golongan apa gitu ya. Kemudian sumber protein itu golongan apa. Oh iya iya iya. Nugget itu ternyata juga ada karbonya juga ya, ada Iya Bu, tepungnya soalnya ya. ada tepungnya betul. Apalagi nugget yang boleh nggak Bu membekali anak dengan nugget apa namanya dari frozen food itu Bu untuk Iya, sekolah? Bu, kalau nuggetnya boleh Bu, frozen food karena Hmm. kita ingin yang praktis gitu ya. Tapi akan lebih bijak kalau Bapak Ibu bisa mencari nugget yang ada kandungan gizinya. Atau setidaknya Bapak Ibu bisa lihat komposisinya. Nah, kalau di komposisi bahan makanan, yang ditulis pertama itu adalah yang paling banyak. Hmm. Proporsinya, jumlahnya paling banyak. Nah, di situ Bapak Ibu bisa cari mungkin proporsi dagingnya yang lebih banyak, kemudian mungkin tepungnya yang ditulis nomor 2, nomor 3, seperti itu. Nah, kalau tepungnya itu ternyata ditulis di nomor 1, yang pertama kali ditulis, nah itu berarti lebih banyak tepungnya daripada proteinnya. Begitu. Jadi pilih yang proteinnya ditulis pertama kali, seperti itu, Bu. Hmm. Memang hidup sekarang ini ya tuntutannya serba praktis. Tapi praktis tidak boleh melupakan aspek kesehatan gitu nggih. Betul, betul, Harus Bu. berhati-hati juga dalam memilih makanan yang siap saji. Tapi boleh sebetulnya ya Bu. Boleh, Asalkan kita boleh, selektif. Bu. Iya. Iya iya. Apalagi kalau anak sekolah itu sebetulnya karena aktivitasnya tinggi ya Bu ya. Jadi kalau makan apa saja itu belum ada pantangannya begitu. Karena masih bagus, metabolisme tubuhnya masih bagus, aktivitasnya juga tinggi seperti itu. Untuk komposisi piringku anak sekolah tadi Bu, kembali ke yang tadi tentang anak sekolah tadi, bekal anak sekolah. Nasi kan boleh berarti diganti mie ya. Kalau misalnya mie itu mie instan bagaimana Bu? Nah, kalau mie instan itu tidak apa-apa Bu diberikan, tapi tidak boleh terlalu sering ya. Kita bisa memberikan mungkin 1 sampai 2 kali setiap minggu. Itu masih Hmm. boleh. Nah, dan dalam pemberiannya mie instan itu jangan mie instan saja ya. Tapi karena mie instan saja itu kan karbohidrat saja dan banyak garamnya, banyak natriumnya Bapak Ibu. Jadi bisa kita siasati mungkin pemberian bumbunya dulu ya, bumbunya kita kurangi, tidak full semuanya diberikan, mungkin hanya setengah atau 3/4 saja. Kemudian kita tambahkan tadi karbohidratnya sudah ada dari mie, kita tambahkan sayuran ya, sayuran sawi ya Bapak Ibu biasanya kalau mie begitu. Kemudian tambahkan juga proteinnya, yang paling mudah ya telur itu tadi ya Bu, telur atau mungkin sosis. Iya. Nah, tapi Proses juga sosis di boleh. sini juga kan garamnya tinggi juga ya Bu. Oh, oh Jadi iya, mungkin iya. lebih baik telur. Itu yang mudahnya. Hmm. Bu Nisa, kalau kita nggak sempat masak nasi pagi-pagi nih ya, kan masih ada nasi kemarin. Nah, ada yang bilang nasi itu nggak boleh lama-lama ada di magic jar begitu, atau katanya makin tinggi nanti gulanya gitu, apa namanya, jadi terurai, jadi orang diabetes itu nggak boleh makan nasi panas. Sebenarnya ada apa pendapat-pendapat seperti itu dalam masyarakat. Sebetulnya menyimpan nasi yang baik ini bagaimana Bu, agar tidak mengubah komponen gizi atau tidak merusak ya, tidak merusak gizi dalam nasi tersebut. Iya.
Jadi kalau nasi itu memang tidak boleh kalau dipanaskan. Jadi magic jar-nya dalam kondisi menyala begitu ya Bapak Ibu selama Oh, 1 hari yang penuh gitu. Jadi kalau seandainya waktu makannya sudah selesai, bisa dimatikan dulu magic jar-nya, kemudian kita buka tutupnya mm-mm. agar nasinya ya tidak selalu dalam kondisi panas. Nanti kalau seandainya mau waktu makan lagi, baru kita nyalakan lagi magic jar-nya, dihangatkan lagi nasinya. Nah, kalau seandainya masih ada sisa, masih bagus nih kondisi nasinya pada malam hari, itu kita simpan saja di dalam kulkas. Nah, seperti Oh, itu. jadi malam itu dalam kondisi dingin kita simpan Iya, dalam kulkas ya, Bu? betul, Bu. Iya, Oh, itu akan lebih baik daripada kita biarkan di dalam magic jar-nya ya yang semalaman. Itu kita, menyala. ya lebih baik. Kalau magic jar-nya dimatikan, masih boleh nggak dia di dalam magic jar? Biasanya nasinya nanti akan berubah ini Bu, kondisinya. Oh, Mungkin jadi bisa kita lembek lihat dari kayak gitu kondisinya ya. jadi lembek, warnanya jadi kuning, Hmm. seperti itu. Dan nanti kalau dihangatkan lagi, sudah tidak baik lagi kondisinya. Jadi Oh, lebih baik malam iya. itu dimasukkan ke dalam kulkas, kemudian besok paginya dikeluarkan, kita hangatkan lagi. Iya. Wah, ini bisa menjadi apa wawasan baru nih ya, buat ilmu baru nih buat ibu-ibu kita. Biar besok masih tetap panas gitu ya, semalaman dipanaskan. Oh, ternyata tidak baik ya, Bu Nisa ya. Iya, Bu. Apa yang berubah Lebih di baik sana, Bu? eh ada namanya indeks glikemik, Bu. Tadi seperti yang Bu Safrina sampaikan, kalau orang diabetes tidak boleh makan nasi panas karena indeks glikemiknya. Jadi indeks glikemik ini Bapak Ibu seberapa cepat makanan yang kita konsumsi itu bisa menaikkan gula darah di dalam tubuh. Nah, kalau nasinya panas itu eh, karbohidratnya itu lebih banyak yang terpecah menjadi gula-gula sederhana, sehingga ketika dimakan, ketika kita konsumsi itu lebih cepat menaikkan gula darah. Sebaliknya, kalau yang nasi dingin itu eh, molekul gulanya tidak terpecah, jadi tetap dalam bentuk karbohidrat kompleks, sehingga kalau kita makan itu akan lebih lama kecernanya dan gula darahnya itu tidak langsung naik cepat, tapi naiknya itu lebih lambat. Seperti itu. Untuk penderita diabetes ya, tapi kalau yang tidak diabetes boleh ya, Bu? Kalau yang untuk tidak diabetes nggak apa-apa Bu, tapi ya ikut lagi sama karena gula darahnya kalau yang nasi panas itu dia lebih cepat naiknya. Jadi drastis begitu Bu, kalau di grafik itu tajam gitu ya Bapak Ibu garisnya. Tapi kalau nasinya yang mungkin hangat atau dingin gitu itu naiknya lambat. Yang akan lebih bagus untuk kestabilan gula darah di dalam tubuh. Oh, iya, iya, iya. Ini sekaligus menjawab pertanyaannya Bu Rofi ya, tadi itu. Kemudian Bu, tentang nasi tadi kalau sudah masuk kulkas, keluar kulkas, masuk ke magic jar lagi atau boleh nggak dipanasin pakai kukusan gitu aja atau ya boleh terserah mau pakai magic jar boleh, pakai kukusan boleh? Boleh Bu, iya dua-duanya, nggak Oh, apa-apa. boleh ya. Iya, iya. Oh, atau pakai microwave mungkin yang punya microwave. Iya, Saya nggak pada saya waktu itu nggak pernah. boleh juga, iya. Iya, iya, iya. Tadi menyinggung soal kolesterol nih, Bu Nisa. Mhm. Kalau sudah terlanjur kolesterol tinggi, HDL, LDL ya, ada yang berarti ke HDL ya, high density-nya yang tinggi itu. Itu udah terlanjur tinggi, ada tidak ya makanan yang disarankan untuk menurunkan, mencegah kah? Untuk mencegah iya, berarti menurunkan konsumsi makanan-makanan yang lemak tinggi. Dan termasuk glukosa ternyata ya, Iya, termasuk betul. yang manis-manis juga harus dihindari ya untuk menghindari. Kalau sudah tinggi untuk menurunkan apa hanya dengan cara tidak atau mengurangi konsumsi yang tadi atau ada makanan khusus barangkali ya Bu Nisa ya untuk menurunkan kolesterol ini. Eh, Kalau menurunkan begini Bu, karena pada prinsipnya kolesterol itu bisa tinggi kan karena memang gaya hidup yang sudah lama ya Bu ya.
Tidak mungkin hanya dalam hitungan hari, tapi selalu dalam hitungannya bulan atau tahun. Nah, kalau mau diturunkan, sama prosesnya juga tidak bisa instan, tapi juga butuh waktu, mungkin bulan gitu ya, minggu atau bulan begitu bisa turun sedikit-sedikit. Nah, kalau mau membantu menurunkan tadi, kalau kolesterolnya tinggi itu kan lemak jahatnya tinggi ya Bu, ya, seperti kolesterol total, kemudian LDL-nya tinggi yang low density-nya tinggi, sedangkan HDL-nya high density-nya rendah. Nah, bagi di sini kita harus mengkonsumsi makanan yang tinggi HDL, tinggi high density. Yang tinggi high density itu dari apa sumbernya? Tadi bisa dari buah-buahan seperti apukat, itu tinggi HDL. Kemudian makan kacang, tapi kacang di sini bukan kacang tanah ya Bapak Ibu yang tumbuhnya di tanah, tapi kacang-kacangan yang tumbuhnya di pohon. Nah, ini biasanya yang ibu-ibu yang suka bikin kue ya, seperti almond, kacang kenari. Nah, itu kemudian kacang mente. Nah, itu bagus, tinggi HDL. Tapi memang untuk kacang-kacangan ini satu kali makan itu cuma boleh satu genggam tangan. Itu satu porsi, jadi nggak boleh terlalu banyak. Wah, jangan Bu, sama nanti kolesterolnya naik lagi. Jadi satu genggam tangan mungkin sekitar 7 sampai 8 biji. Nah, itu optimalnya, makannya hanya segitu. Jadi cukup satu, tidak berkali-kali tapi dihitung satu gitu ya Bu ya. Itu. Atau juga Bapak Ibu bisa mengkonsumsi ikan laut ya. Ikan laut ya Bapak Ibu, bukan ikan air tawar tapi ikan laut seperti itu. Dan yang dihindari berarti makanan yang kolesterolnya tinggi. Di sini yang sering diabaikan itu adalah telur ya Bu. Jadi kalau kuning telur itu memang hanya boleh dikonsumsi maksimal 2 butir saja setiap hari kuningnya. Tapi kalau kuningnya saja. Itu dalam bentuk olahan apapun ya, Bu. Misalnya kan bisa jadi kita makan roti ya. Roti itu kan juga roti yang bukan roti sih, maaf. Apa cake yang pakai kuning telurnya banyak ya, misalnya lapis legit gitu ya. Itu artinya kita sebetulnya sudah mengkonsumsi kuning telur ya di situ. Iya, betul Bu. Untuk makanan olahan yang pakai telur itu biasanya yang kelewatan ya, kita tidak menghitung gitu. Tapi itu harusnya tetap dihitung juga Bu. Iya, makanan olahan itu ya. Iya. Nah, tentang kolesterol nih Bu. Bagaimana dengan sate kambing? Wah, sebetulnya dia efeknya kolesterol apa hipertensi gitu. Iya Bu, jadi kalau untuk daging merah ya, jadi daging sapi, daging kambing seperti itu memang proteinnya bagus, paling bagus adalah dari daging merah. Tetapi di sisi lain itu tadi kolesterolnya juga tinggi Bapak Ibu. Nah, jadi memang harus bijak ya, kalau konsumsi boleh. Assalamualaikum, Bu Anissa. Iya, waalaikumsalam Bu. Ibu-ibu mohon maaf tadi saya lupa setting waktunya. Jadi karena kami tadi mulainya sebelum jam 8, jadi harusnya kita memang berakhir sebelum jam 8, sebelum jam 9 gitu. Jadi saya berpikir kita berakhir pukul 9. Jadi mungkin bisa dilanjutkan sebentar saja mungkin yang terputus tadi. Mohon maaf Bu Anissa. Iya Bu, nggak apa-apa. Lagi tadi sebelum jam 8. Tadi tentang kambing. Oh iya, betul. Tadi tentang kambing dan kolesterol dan darah tinggi. Ya, jadi mungkin saya ulangi ibu-ibu, untuk daging kambing dan sapi atau daging merah lainnya itu memang bagus ya protein hewaninya, karena kita juga dapat asam aminonya lengkap, zat besinya juga tinggi seperti itu. Tapi di sisi lain memang kandungan kolesterolnya juga tinggi, sehingga seperti hampir sama sih Bu, prinsipnya seperti yang durian tadi ya. Kalau durian itu tinggi kadar gulanya sehingga nanti kadar lemaknya juga meningkat. Nah, sama kalau yang daging merah ini karena dia kolesterolnya tinggi, itu juga bisa memicu
tagi darah tinggi itu Bu atau hipertensi. Karena kalau kita tahu kolesterol yang tinggi itu bisa menumpuk lemak ya di pembuluh darah seperti itu sehingga menyebabkan tekanan darah di dalam pembuluh darah itu tinggi sehingga menyebabkan hipertensi. Makanya tadi untuk asupannya kita sesuaikan saja dengan prinsip gizi seimbang. Satu kali makan protein hewani itu adalah 60 gram atau sebesar kepalan ini telapak tangan Oh, sebanyak 60. telapak tangan. Iya, itu untuk satu kali makan. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Bu Roma. Tentang maksimal waktu jam makan. Kan sekarang ada pendapat bahwa ya sebelum maghrib sudah selesai makan malam gitu, sudah setelah maghrib tidak boleh makan apa-apa lagi. Apakah ini berlaku untuk semua usia atau memang dalam kondisi tertentu kita dalam rangka mencegah penyakit-penyakit degeneratif atau bagaimana tentang pendapat ini, Bu? Tentang Yeah. jam paling malam untuk makan. Yeah. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf. Jadi kalau untuk makan malam, itu sebaiknya kita kenali dulu mekanisme kerja saluran pencernaan. Jadi makanan itu akan berada di dalam lambung kurang lebih 2-3 jam setelah kita makan. Baru setelah itu makanan akan turun ke usus dan dicerna selanjutnya. Nah, jadi kalau untuk makan malam itu sebaiknya memang kita buat jaraknya 2-3 jam sebelum tidur agar makanan itu bisa diolah secara sempurna dulu ya Bapak Ibu di dalam lambung dan bisa melanjutkan nanti kerjanya yang lebih mudah gitu ya di usus. Yang penting yang prosesnya di lambung ini bisa selesai dulu. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu seandainya tidurnya memang biasa malam ya jam 11, jam 12 begitu, makan terakhir jam 9 itu masih oke. Begitu. Yang penting itu tadi kita beri jarak 2-3 jam sebelum tidur. Oh iya, padahal setelah makan tuh ngantuk ya. Nah itu itu penyakitnya kalau setelah makan itu ngantuk gitu ya Bu. Jadi Ibu diupayakan, misalnya kita memang tidurnya lebih awal, ya kita hitung mundur 2-3 jam ke belakang, kita sudah akhiri makan apapun, ya. Termasuk makan-makan cemilan ya. Iya betul, bukan masuk cemilan. Ya, jadi 2-3 jam. Iya, keripik jangan nanti keripiknya sambil dibawa sambil tiduran gitu ya, sambil lihat IG, sambil tiktokan gitu nggak kerasa, habis itu ngantuk tidur. Nah itu sama Bu, sampai ke cemilannya juga 2-3 jam sebelum tidur. Oh iya, iya. Luar biasa ini. Termasuk misalnya kita biasa tidur malam, berarti boleh ya agak mundur ya jamnya. Boleh Bu. Iya. Misalnya biasa lembur, lebih tenang bekerja di pukul 11 malam gitu, jam 8 masih boleh makan malam ya. Iya, masih bisa, Bu. Tapi beda ya, Bu, kalau seandainya kita sudah tidur, habis itu kebangun, lapar, terus nah itu sebaiknya tidak makan yang berat. Terus kebangun, lapar, terus tidur lagi, itu kan beda ya, Bu, hitungannya sama yang kalau memang kita kerja dari pagi sampai malam belum sempat tidur sama sekali. Nah, kalau kita sudah tidur, terus kebangun karena lapar, itu coba minum air putih dulu ya Bapak Ibu, karena kita nggak tahu laparnya itu apakah karena memang kita betul-betul lapar, ataukah memang karena kita hanya haus saja sebetulnya. Begitu Bu. Jadi kalau seandainya tiba-tiba lapar, aku kok lapar ya, tengah malam coba minum dulu. Bapak Ibu minum air putih dulu, lebih baik air hangat kalau ada, kalau tidak ada ya air biasa. Kemudian kalau seandainya sudah berkurang laparnya, ya sudah tidak perlu lanjut makan. Tapi kalau memang setelah minum itu masih kerasa lapar, ya Bapak Ibu boleh makan cemilan gitu ya, jangan makan berat, jangan makan nasi lengkap gitu. Tapi bisa makan cemilan atau makan buah, begitu. Dalam hal ini minum itu air putih ya Bu, nggak? Misalnya malam-malam bikin teh manis gitu, bagaimana Bu Nisa? Sebaiknya memang air putih ya, Ibu, apalagi kalau
selama sehari tadi dirasa belum memenuhi 8 gelas ya per hari atau Oh, 2 iya. liter. Ya, itu lebih baik air putih. Tapi kalau seandainya mungkin lagi pingin gitu ya Bu, pingin minum teh manis, ya nggak apa-apa. Tapi saran saya sih sekali-sekali aja, jangan kalau tiap malam pingin gitu minumnya teh manis gitu, jangan. Malam-malam ikut makan apa minum teh manis. Iya. Kemudian Bu Nisa, tentang cairan ini ya. Minum. Yang dimaksud 8 gelas itu boleh termasuk yang diberi pewarna atau diberi gula juga 8 gelas itu ya. Iya, betul Bu. Jadi 8 gelas itu semua cairan yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi bukan yang dari sayuran berkuah itu bukan ya, beda ya Bu ya. Jadi semua Hmm. cairan baik itu air putih maupun teh, kopi, itu semuanya dihitung cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk tapi anjurannya untuk air putih saja itu 2 liter, Bu. Jadi kalau seandainya seharian nih banyak minum teh manis, banyak ada gulanya. Kemudian nanti minum seperti minuman boba-boba itu, Bu, itu kan juga tinggi gulanya kayak gitu. Nah, berarti masih punya hutang nih, meskipun cairannya seandainya sudah terpenuhi ya 2 liter, tapi masih punya hutang untuk minum air putihnya itu tadi, ya belum terpenuhi berarti, Bu. Oh, nah yang ada gulanya ini Bu Nisa ya. Mm-mm. Padahal kita tadi makan yang isi piringku itu karbo itu kan gula nanti akan dipecah di metabolisme dalam tubuh menjadi gula ya glukosa. Apakah itu bisa menggantikan nasi misalnya gula? Saya minum teh manis ya, minum teh manis pagi hari. Jadi ya udah ini kan sudah ada gula 1 sendok dalam teh saya. Saya berarti tidak boleh makan nasi gitu. Atau bagaimana Bu? Untuk menggantikan nasi, apakah itu yang digantikan itu sebenarnya dalam bentuk fisiknya atau dalam bentuk setelah dia di metabolisme? Eh, baik Bu. Jadi berbeda ya Bu antara karbohidrat makanan pokok itu nasi ada sendiri, kemudian ada sendiri Bu panduannya untuk gula, garam, dan minyak yang bisa kita konsumsi sehari. Nah, kalau gula ini dibatasi 4 sendok makan per hari Bu. Oh Dan iya. nasinya itu masih boleh makan dalam jam makan tadi sesuai isi piringku. Jadi Mm-mm. ada batasannya kalau gula itu 4 sendok makan, garam itu 1 sendok teh, minyak atau lemak itu 5 sendok makan per hari. Jadi kalau Hmm. seandainya Ibu pagi sudah minum teh manis ya pakai 1 sendok makan gula pasir, nah berarti jatahnya tinggal 3 sendok makan lagi. Nah 3 sendok makan ini juga termasuk gula yang dicampur sebagai bumbu masakan. Oh iya. Nah, gitu. Kadang-kadang tambah gula dikit gitu Iya, ya. Atau tahu-tahu iya. lupa kalau tadi ngemil apa kue wajik gitu. Iya, Manis. iya betul Itu Bu. termasuk. Nah, kue wajik itu karbohidrat yang sejenis nasi ya dalam kelompok nasi atau termasuk yang manis-manisnya termasuk kelompok yang gula tadi, yang di ujung piramida tadi Bu. Kalau wajib itu kita tambahkan. Nah, kalau wajib itu kan berarti sudah makanan olahan ya. Memang sumber karbohidrat gitu. Meskipun di dalamnya kita waktu masaknya itu ada tambahan gulanya, eh, tapi kan itu kita makannya sudah dalam porsi utuhnya gitu ya Bu ya. Bukan gulanya sengaja kita tambahkan di atas wajibnya gitu kan. Enggak Iya. ada. Mm-mm. Jadi itu Oh bisa iya, masuk iya. ke dalam makanan pokok. Iya. Kemudian kalau ini kaitannya dengan garam-garaman tadi. Garam-garaman biasanya identik dengan hipertensi ya, dengan kerja ginjal. Itu ada pembatasan nggak Bu Nisa? Bukan soal pembatasan jumlah garam, tapi soal apa waktu makannya. Kalau makan terlalu malam gitu kan pasti ada asinya juga ada garam, kemudian ada komponen lain. Itu nanti uh, kan tadi kita tarik mundur 2 sampai 3 jam ya. Tapi 2-3 jam itu ternyata masih malam juga, jam 9 misalnya. Saya tidur jam 12, berarti jam 9 masih boleh makan. Itu ada
apa ada kaitannya dengan kondisi-kondisi yang bisa mengganggu ginjal atau hepat atau hati begitu, Bu Nisa? Sebetulnya Bu, kalau untuk kerja organ itu kan mereka kerjanya 24 jam ya. Eh, jadi seperti mungkin kalau ginjal itu menyaring racun ya, sama seperti hati juga menetralisir racun dan lain sebagainya, itu kerjanya memang 24 jam. Jadi kalau ada makanan yang masuk, itu otomatis kan semuanya ikut bekerja ya. Dan tadi kita ikutnya dengan kalau untuk makanan kita ikutnya dari kerja lambungnya itu Bu. Jadi memang amannya 2 sampai 3 jam sebelum tidur ya kita makannya, itu tidak akan mengganggu dari kerja organ. Kemudian kalau nggak salah tadi ada pertanyaan yang ini ya Bu, minum gimana Terus koneksi. tuh kerjanya 24 nih, itu juga fungsinya menjaga agar tubuh itu tidak dehidrasi. Jadi mungkin karena malam bangun, karena sorenya atau siangnya kurang minum, ya itu memang karena tubuh kita dehidrasi dan memberi tanda, wah ini bangun kita harus minum untuk agar peredaran darahnya lancar seperti itu. Jadi nggak Iya, masalah Bu. itu. Ya. Nah, Bu Nisa, Ya. yang terakhir ini tentang eh, makanan biar anak-anak kan biasanya punya selera makan yang berbeda begitu ya dengan selera orang tuanya. Kemudian kadang-kadang mereka perlu apa namanya yang asin-asin, yang manis-manis, yang rasa-rasa apa yang micin-micin ya kalau Iya, kalau dikatakan umami gitu ya Bu. tentang penyedap rasa ini Bu Nisa. Penyedap rasa kan umum memang di masyarakat kita. Ada yang mengatakan aman dalam jumlah tertentu. Ada yang mengatakan untuk balita jangan. Kemudian untuk yang dengan penyakit tertentu jangan. Atau untuk uh, mohon pencerahannya nih Bu Nisa tentang penggunaan penyedap rasa ini bagaimana? Iya. Ya baik, mengenai penyedap rasa ini memang dianjurkan bisa kita kenalkan pada anak setelah mulai masuk sekolah ya. Jadi di atas usia balita Bu, karena memang pada saat dia baru makan usia 6 bulan sampai usia 5 tahun, itu biarkan anak mengenal rasa dari makanan itu sendiri tanpa ada tambahan dari penyedap begitu. Nah, begitu nanti anak sudah mulai besar, ya lagi sudah mulai masuk sekolah, boleh dikenalkan dengan penyedap rasa. Kalau penyedap rasa ini yang bikin segar itu kan dari MSG ya Bu, monosodium glutamat. Gimana glutamat ini sebetulnya sangat bermanfaat untuk perkembangan otak, untuk kerja otak. Jadi nggak apa-apa dikonsumsi sesuai dengan takaran sajinya, seperti itu. Dan tapi di sisi lain karena natriumnya juga tinggi, Bapak Ibu bisa pilih salah satu saja, apakah memberikan dalam bentuk MSG ataukah dalam bentuk garam dapur. Begitu, jadi nggak double dapat natriumnya, gitu. Nggak apa-apa Bu, jadi itu tadi boleh kalau anak sekolah sudah boleh sampai usia dewasa ya, sampai lansia tetap boleh pakai MSG, tapi ikut lagi tetap dalam sesuai takarannya dan bisa pilih salah satu saja, mau pakai garam atau MSG. Itu ya. Ya, 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 ya. Wah, sekaligus ini meluruskan opini ya tentang MSG. Karena dulu kan sempat no way, tidak boleh sama sekali. Ternyata Iya, dia itu. juga mempengaruhi ini sinaps pada perkembangan otak juga dalam jumlah yang disarankan. Ya. Artinya kita harus lebih banyak belajar ya, ibu-ibu semuanya, bapak ibu. Jumlah yang disarankan itu bagaimana, porsi komposisi yang tepat itu seperti apa sih, kemudian tadi kalau misalnya Bu Nisa menjelaskan tentang beratnya, nah beratnya itu berarti kan merepresentasikan jumlah kalori ya, atau jumlah mungkin gizi ya di dalam makanan ya, makanan tertentu seperti itu. Artinya ini masih banyak PR nih sebetulnya. Walaupun tadi sudah banyak yang tercerahkan ya oleh Bu Nisa tadi, oleh penjelasan Bu Nisa, alhamdulillah. Uh,
ternyata masih banyak juga yang harus kita pelajari. Mungkin nanti Bu Nisa berkenan diundang untuk sesi-sesi berikutnya. Wah. Insya Allah, Bu. Ternyata begitu udah dipraktekkan, oh iya ini lupa nih nggak nanya tentang ini, oh iya ini seperti itu. Oh iya nanya lagi ya, nanya lagi. Jadi mungkin nanyanya bisa di lain kesempatan ya, seperti itu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya boleh sedikit menyimpulkan ya, dari apa yang banyak sekali ada sampai saya ternganga-nganga gitu ya. Banyak sekali yang belum saya tahu, ternyata belum banyak sekali informasi yang harus saya luruskan ya tentang isi piringku ya, isi piring keluarga ya, buat kita isi piring keluarga ya, isi piring anak-anak, isi piring suami, bahwa komposisi itu harus diperhatikan dengan baik ya. Komposisi tadi disampaikan harus ada karbohidrat, sayuran, kemudian lauk pauk, di mana sekarang Kemenkes menekankan pada protein hewani ya ternyata. Kemarin kita juga sudah ikut kemarin juga di Kemenkes ada ini Bu Nisa, ada webinar bahwa dengan protein hewani ini mencegah stunting. Betul, Ya, karena stunting ini sedang marak juga ya sekarang ini, sedang menjadi prioritas ya perhatian Kementerian Kesehatan ya di Indonesia ini. Nah, jadi dan ternyata untuk protein hewani ini sumber-sumbernya juga cukup banyak yang mungkin kita tidak sadari ya. Bahkan di daerah Irian itu ada apa ya makanan lokal dari ulat ya, seperti itu tuh protein hewani gitu ya, seperti itu. Iya, lele ya, yang paling gampang nih lele. Jadi memang kalau di PKK sudah mulai digalakkan budidaya lele ya di tingkat rumah tangga seperti itu. Dan di atasnya diberi sayuran. Nah, itu juga salah satu cara ya untuk ditanami sayuran seperti kangkung ya yang akarnya terendam air itu, di bawahnya ada lelenya. Nah, itu juga salah satu cara kita mendapatkan protein hewani. Jadi ibu-ibu sudah mulai aware ya, udah mulai beri perhatian khusus pada komposisi tadi ya, termasuk buah. Jangan dilupakan, buah ini sebagai sumber serat ya tadi. Serat itu juga sebetulnya ada dua ya, serat larut dan tidak larut. Di mana dalam pengolahannya untuk serat-serat ini juga kita harus hati-hati agar serat yang tadinya harusnya larut itu menjadi tidak larut, atau sebaliknya ya, kita harusnya konsumsi serat yang tidak hanya yang tidak larut saja ya, tapi juga serat yang larut ya, seperti itu ya menurut saya. Mohon diluruskan kalau saya salah dalam menyebutkan, saking banyaknya tadi, saking panjangnya pembicaraan tadi itu. Ya, kelihatannya sayang sekali kita harus mengakhiri sesi IG Live hari ini ya. Tentu saja ibu-ibu juga pasti masih banyak kegiatan yang harus dilakukan ya di minggu pagi ini, termasuk Bu Nisa juga. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya bergabung dengan kami. Mudah-mudahan tidak bosan karena sangat banyak yang bisa kami dapatkan dari Bu Nisa. Kemudian saya juga terima kasih sekali kepada ibu-ibu yang sudah hadir, sudah mengikuti IG Live ini, walaupun dengan berbagai aktivitas dan kesibukan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang semangat ya, selalu bersemangat dalam belajar ya, dalam memperbaiki mensejahterakan ya. Jadi seperti belajar ini kan juga otomatis secara tidak langsung ikut mensejahterakan ya, dari segi pengetahuan tentang gizi tadi ya, seperti itu. Baik ibu-ibu, kelihatannya memang harus boleh diakhiri sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita juga sebagai agen informasi ini juga ikut menyebarkan ya, ibu-ibu menyebarkan. Mungkin ada ibu-ibu yang di sini pengurus, kemudian anggotanya belum bisa hadir mengikuti IG Live, bisa disampaikan mungkin di dalam rapat-rapat anggota, kemudian mungkin di dalam keluarga disampaikan, atau mungkin dalam kegiatan kemasyarakatan yang lain bisa
disampaikan juga informasi yang sudah kita dapatkan pagi ini. Terima kasih banyak pada Ibu-Ibu, Ibu Nisa atas acaranya hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata atau ada hal-hal yang tadi belum tersampaikan ya, mungkin ada pertanyaan tadi yang terlewat ya, tidak terbaca oleh saya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Waalaikumsalam, matur nuwun, Bapak Ibu.